Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan ke-6 kita kali ini, materinya tentang Pobacak dan sebaran peluang Pobacak. Nah, adapun yang akan dibahas, itu ada konsep Pobacak, kemudian tipe Pobacak, itu nanti ada Pobacak diskrit dan Pobacak kontinu, kemudian ada nilai harapan dan ragam Pobacak, sifat-sifat nilai harapan dan ragam Pobacak, kemudian ada beberapa sebaran Pobacak diskrit dan sebaran Pobacak kontinu. Namun yang untuk kontinu ini itu akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, konsep Pobacak. Apa itu Pobacak? Pobacak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Nah, pendefinisian fungsi Pobacak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang contoh dengan tepat ke satu bilangan real. Nah, tujuannya itu, Pobacak ini merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasi kejadian-kejadian dari suatu percobaan. Nah, Pobacak ini dilambangkan dengan huruf kapital, itu biasanya pakai X, Y, atau Z, dan lain-lainnya itu bisa kalian pakai, namun diingat itu menggunakan huruf kapital untuk Pobacak. Sedangkan untuk nilai Pobacaknya itu menggunakan huruf kecil. Nah, ilustrasinya, misalkan itu percobaan pelemparan 2 koin setimbang, maka ruang contohnya atau kita tulis dengan S itu adalah himpunan dari AA, kemudian AG, GA, dan GG. Jadi ada 4. Nah, misalkan di sini Pobacak X itu kita nyatakan sebagai banyaknya muncul sisi gambar. Maka di sini nilai Pobacak X-nya itu, nilai Pobacak X, yaitu X kecil, adalah 0, 1, 2. Nah, untuk Pobacak itu kita lambangkan dengan huruf besar, sedangkan nilai dari Pobacaknya itu kita lambangkan dengan huruf kecilnya. Nah, kenapa di sini 0, 1, 2? Karena kan tadi kita definisikan X-nya itu banyaknya muncul sisi gambar. Nah, di sini kan yang kalau di AA itu gambarnya itu yang muncul kan 0. Sedangkan untuk di AG itu muncul 1, kemudian di GA muncul 1, dan di GG muncul 2. Maka nilai Pobacak X ini itu nilainya adalah 0, 1, dan 2. Nah, kalau pemetaan fungsi X ini dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi ini merupakan daerah fungsinya atau ruang contohnya atau S-nya. Tadi kan Pobacak itu kan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi, yang ini definisinya. Nah, kalau kita gambarkan itu di sini S-nya itu memuat AA, AG, GA, dan GG itu dipetakan ke nilai dari Pobacaknya itu, yang mana itu berupa bilangan real, ada 0, 1, dan 2 untuk kasus yang ini. Maka di sini AA itu dipetakan untuk ke nilai 0, kemudian AG ke 1, GA ke 1 juga, dan GG-nya itu ke 2. Nah, ilustrasi lain itu misalkan di sini sekeping mata uang itu dilempar 3 kali. Nah, di sini kita misalkan X-nya, Pobacak X itu menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul, maka X-nya itu nilai dari Pobacak X itu yaitu X kecil adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini dari mana dapatnya 0, 1, 2, dan 3 ini? Kalau kita jabarkan, karena dia dilemparnya 3 kali kan, berarti yang di sini untuk lemparan pertama, ini untuk lemparan kedua, ini untuk lemparan ketiga. Nah, berarti kan nanti itu yang muncul itu kan GGG, kemudian GGA, GAG, GAA, dan seterusnya. Sehingga di sini untuk nilai Pobacaknya, tadi kan kita definisikan X-nya adalah banyaknya sisi gambar yang muncul, maka di sini gambarnya diwarnai sama warna biru, berarti di sini itu ada 3 untuk yang GGG, kemudian untuk GGA itu gambarnya muncul 2 kali, berarti X sama dengan 2, kemudian GAG itu gambarnya 2 kali juga X sama dengan 2, dan seterusnya. Sehingga di sini untuk nilai Pobacak X, yaitu X kecil, kita tulis di sini X kecil, itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Makanya di sini itu X kecilnya 0, 1, 2, dan 3. Nah, namun di sini kalian harus nyatakan dulu X-nya itu apa, Pobacak X-nya itu apa, kemudian baru dibikin nilai dari Pobacak X tersebut. Selanjutnya untuk tipe Pobacak, jadi tipe Pobacak ini ada Pobacak diskrit dan Pobacak kontinu. Yang mana untuk Pobacak diskrit, ini segugus nilai dari suatu Pobacak yang nilainya itu diskrit. Jadi nilainya itu berupa cacahan, atau dapat dicacah, atau countable, dan nilainya ini
berupa bilangan bulat gitu, jadi nggak bisa pecahan atau berkoma-koma. Misalkan Bacak X itu yaitu banyaknya tendangan penalti yang berhasil dilakukan oleh pemain A. Berarti kan nanti bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Kan nggak ada yang 1,2 atau berapa gitu. Nah, kemudian untuk Bacak continue, itu nilai-nilai dari Bacak tersebut itu continue, jadi nilainya itu berupa selang, tidak dapat dicacah atau uncountable, jadi dia berupa selang atau interval. Nah, misalkan X-nya itu tinggi badan, itu kan bisa nanti pakai koma-koma. Jadi dalam selang itu kan panjang gitu. Nah, misalkan di sini contoh Bacaknya itu banyaknya paket yang sampai ke tujuan. Berarti ini termasuk Bacak diskrit. Kemudian lamanya waktu tunggu dalam suatu antrian, ini termasuk continue. Kemudian banyaknya mobil per jam yang masuk area parkir, ini masuk ke diskrit. Kemudian lamanya waktu menelpon seseorang itu masuk ke continue. Nah, di PU Bacak diskrit ini ada yang kita kenal dengan namanya fungsi masa peluang atau FMP. Kalau di PU Bacak continue itu namanya FKP atau fungsi kepekatan peluang. Nah, kalau yang FMP ini, FMP dari PU Bacak diskrit X adalah suatu fungsi yang memberikan nilai peluang PXI pada saat PU Bacak X itu bernilai XI. Jadi dinotasikan kayak gini, atau bisa juga ada referensi lain itu nulisinnya P X saja nggak pakai I, kemudian peluang X besar itu sama dengan X kecil nggak pakai I. Kemudian sifat-sifat FMP itu apa? Jadi nilainya itu, nilai peluangnya itu antara 0 sampai 1, kemudian penjumlahan dari peluangnya itu sama dengan 1. Nah, di sini ilustrasinya, misalkan kita pakai ilustrasi yang tadi, itu suatu percobaan pelemparan 3 keping uang setimbang, yang mana X-nya itu, yaitu pembacak yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Maka nilai pembacak X itu adalah 0, 1, 2, 3, seperti yang udah dibahas tadi. Di sini maka nilai peluangnya atau FMP-nya itu berarti kita cari karena dia kan peluang X besar itu sama dengan X kecil. X kecil kita itu kan ada 0, 1, 2, sama 3. Jadi kita cari peluang untuk X sama dengan 0, kemudian peluang untuk X sama dengan 1, peluang untuk X sama dengan 2, dan peluang untuk X sama dengan 3. Kita cari masing-masingnya. Nah, di sini jadi untuk peluang X sama dengan 0 itu, kan berarti peluang pada saat banyaknya sisi gambar yang muncul itu sama dengan 0, yaitu pada saat yang muncul itu adalah A. Jadi peluang A ini itu ada 1/8, karena ini kan cuma 1 kali, sedangkan S kita itu kan ada 8. Jadi peluangnya 1/8. Kemudian untuk PX sama dengan 1, artinya kan peluang banyaknya sisi gambar yang muncul itu sama dengan 1. Jadi gambarnya cuma 1 kali muncul, jadi ada AAG, GAA, dan AGA. Karena ini ada 3, sedangkan S kita itu ada 8, jadi 3/8. Dan seterusnya. Yang mana ini, kalau kita lihat sifat-sifat FMP tadi, itu kan nilainya dari 0 sampai 1, kan ini nilainya 1/8, 3/8. Ini kan sampai dengan 1 nilainya, antara 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk penjumlahannya itu sama dengan 1. Nih, kalau kita jumlahin 1/8, 3/8, dan seterusnya itu akan sama dengan 1. Nah, kalau dibikin dalam tabel seperti ini, jadi sebaran peluangnya itu kayak gini. Selanjutnya ada juga yang kita kenal dengan fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Nah, ini fungsi sebaran kumulatif ini dinotasikan dengan F besar X. Jadi di sini kalian harus perhatikan kapan dia pakai F kecil X, kemudian F besar X. Nah, untuk yang tadi ini, itu bisa juga F kecil X gitu. Nah, ini untuk sebaran kumulatif ini, karena dia kumulatif, jadi ini merupakan penjumlahan dari yang sebelumnya. Kalau kalian ada belajar di sebelumnya, kalau nggak salah, ada frekuensi kumulatif kayak gitu ya. Nah, itu kan juga penjumlahan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini menunjukkan nilai peluang X kurang atau sama dengan X. Jadi F besar X itu sama dengan peluang X besar kecil sama dengan X kecil. Jadi di sini kalian harus perhatikan antara huruf besar sama huruf kecilnya di sini itu sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai salah nulis. Yang mana yang harus pakai besar, yang X-nya ini, kemudian yang ini kecil, kemudian F-nya ini yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Nah, untuk X itu merupakan pembacak diskrit dapat juga dinyatakan seperti ini. Jadi kalau diskrit itu kita pakai penjumlahan pakai sigma. Kalau misalnya di continue itu pakai integral biasanya.
Nah, di sini itu ilustrasinya, misalkan ada soal gitu, disuruh tentukan fungsi sebalan kumulatif atau CDF dari X, maka di sini kita cari dulu nilai perbacak X-nya itu apa. Di sini kita pakai ilustrasi yang tadi, jadi kan nilai perbacak X-nya itu ada 0, 1, 2, dan 3. Maka kalau disuruh cari CDF-nya, CDF itu kan F besar X itu sama dengan peluang X besar kecil sama dengan X. Nah, ini dibikin berarti kan F0, kemudian cari F1 sampai dengan F3. Nah, F0 itu apa? F0 itu adalah peluang X kecil sama dengan 0. Jadi, peluang X kecil sama dengan 0 ini kita jabarin lagi nih, cuman peluang X sama dengan 0. Karena kan yang paling kecil di sini 0. Kan nggak ada lagi yang lebih kecil dari 0, maka di sini peluang X sama dengan 0 aja. Itu adalah 1/8. 1/8 kan tadi kita udah dapet itu. Peluang X sama dengan 0 kan berarti tadi kita X-nya itu menyatakan banyaknya gambar yang muncul. Berarti kan itu 1/8 tadi. Kemudian untuk banyaknya gambar yang muncul sama dengan 0 itu kan 1/8. Kemudian untuk F1 itu kan berarti peluang X kecil sama dengan 1. Nah, ini kita jabarin, jadi peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Nah, peluang X sama dengan 0 tadi itu 1/8, kemudian peluang X sama dengan 1 itu 3/8. Itu bisa dilihat di slide yang tadi, kemudian dapat nanti 4/8. Kemudian dicari juga semuanya sampai F3. Yang mana ini merupakan penjumlahan dari peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, dan peluang X sama dengan 3. Karena kan di sini kan kecil sama dengan 3, berarti kan 3-nya masuk ya. Nah, berarti dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian dijumlahkan, dapat dia 1. Sehingga kalau diringkas, itu Fx itu sama dengan seperti ini. Nah, ini kan di sini dibikin sama dengan 0 untuk X kecil dari 0. Sebenarnya kalau 1/8, 4/8, 7/8, dan 1 ini aja yang kalian tulis nggak apa-apa juga, tapi biasanya itu ditambahin lagi, ini sama dengan 0 untuk yang lainnya, atau X kecil dari 0 di sini. Selanjutnya untuk pembaca kontinu, jadi suatu pembaca kontinu itu bisa mempunyai nilai berapa saja di dalam rentang tertentu, termasuk nilai desimal. Pembaca kontinu ini mempunyai nilai yang tidak terhingga. Nah, adalah tidak relevan untuk membicarakan peluang pembaca kontinu pada suatu nilai tertentu, melainkan menghitung peluang pembacanya itu pada suatu interval. Karena kalau kita bicara pada suatu nilai tertentu, itu kita bicara tentang pembaca diskrit, bukan kontinu. Nah, pembaca kontinu umumnya merupakan pengukuran, misalnya itu tinggi badan, berat badan, kandungan gula dalam jeruk, waktu yang dibutuhkan untuk lari. Kemudian fungsi kepekatan peluang. Jadi kalau di pembacak diskrit tadi kan itu namanya FMP, fungsi massa peluang. Kalau di kontinu ini ada yang namanya fungsi kepekatan peluang. Itu sebenarnya sama ya, tapi beda nama gitu di pembacaknya. Nah, untuk di FKP ini, sebaran peluang didefinisikan sebagai fungsi peluang, itu dilambangkan dengan F kecil X yang memberikan peluang untuk pembaca kontinu. Nah, jadi di sini peluang pada titik itu bernilai 0. Ini maksudnya yang ini nih, adalah tidak relevan untuk membicarakan peluang pembaca kontinu pada suatu nilai tertentu. Jadi, peluang X itu sama dengan XI, itu sama dengan 0. Kemudian untuk sifat-sifat FKP, itu nilainya antara 0 sampai 1, Fx-nya, kemudian integralnya itu bernilai 1. Kemudian untuk CDF-nya, itu dapat dilihat seperti ini, rumus yang dapat digunakan. Kemudian nanti kalau karena di pembaca kontinu ini kan kita bicara pakai integral, jadi mungkin rumus-rumus ini nanti kalian perlukan gitu dalam perhitungannya. Kemudian untuk nilai harapan dan ragam pembacak, jadi kan ada pembacak diskrit dan pembacak kontinu. Jadi untuk nilai harapan itu kita lambangkan, itu kita notasikan dengan X gitu. Kalau kita definisikan pembacaknya itu X, kalau kalian pakai pembacaknya itu Y, ya berarti di sini EY gitu. Menyesuaikan apa pembacak yang kalian pakai. Kalau EZ berarti EZ, berarti di sini ZZ gitu. Nah, di sini nilai harapan atau expected value atau rataan ini merupakan ukuran pemusatan. Jadi di sini nilai harapan dari perubahan acak X dari perubahan acak adalah pemusatan dari nilai perubahan jika percobaan itu dilakukan secara berulang-ulang sampai tak
berhingga kali. Kemudian di sini ini ragam atau varians, ini merupakan ukuran penyebaran yang mana kita lambangkan dengan var x. Di sini juga var x. Nah, bedanya itu adalah rumusnya ini. Untuk discrete itu kita pakai sigma, penjumlahan, di sini penjumlahan. Kemudian kalau kontinu itu kita pakai integral. Nah, jadi di sini itu sigma x dikali px, kemudian kalau untuk kontinu nilai harapannya adalah integral dari x fx dx, kemudian untuk lagamnya itu lagam itu rumus umumnya itu sampai yang sini nih. Ini rumus umumnya. Jadi di sini kan sama ini, itu nilai harapan dari x kuadrat dikurang ex dikuadratkan. Nah, tapi untuk yang di discrete itu kita pakai sigma. Jadi sigma x kuadrat x, sedangkan di var yang kontinu itu kita pakai integral x kuadrat fx dx dikurang mu kuadrat. Nah, untuk sifat-sifat nilai harapan dan ragam perbacak, untuk nilai harapan, jika C itu konstanta, maka EC itu merupakan konstanta itu sendiri. Kemudian, jika perbacak X, PA itu merupakan perbacak ya, biasanya disingkat gitu. Jika perbacak X itu dikalikan dengan konstanta C, maka nilai harapan dari CX itu adalah C dikali EX. Jadi, konstantanya itu bisa dikeluarkan. Kemudian untuk yang ketiga, jika X dan Y itu merupakan perbacak, jadi di sini kalau kita bicara untuk dua perbacak, misalkan perbacaknya itu X dan Y, jadi di sini maka nilai harapan dari X ditambah Y itu adalah EX ditambah EY, kemudian nilai harapan dari X dikurang Y adalah nilai harapan X dikurang nilai harapan Y. Nah, untuk ragam atau variansnya, itu jika C konstanta, maka variannya itu adalah sama dengan 0. Kemudian jika perbacak X dikalikan dengan konstanta, maka var dari Cx itu adalah C kuadrat var X. Jadi ini juga dikeluarkan C-nya, tapi dikuadratkan. Kalau yang untuk var, kalau untuk nilai harapan tadi itu kan cuma dikeluarkan aja C-nya. Nah, kalau yang ketiga itu jika X dan Y perbacak, maka var X plus minus Y itu adalah var X tambah var Y dikurang kovarian XY. Jadi ini maksudnya ini sama ketika dia var X ditambah Y adalah var X ditambah var Y dikurang kovarian XY, dan begitu pula untuk var X dikurang Y. Sama rumusnya. Kemudian di mana kovarian XY itu adalah nilai harapan X dikurang X dikali dengan nilai harapan Y dikurang Y. Nah, jika X dan Y-nya itu saling bebas, maka kovarian dari X, Y-nya itu adalah sama dengan 0. Ini ada contoh sedikit, misalkan diketahui EX-nya itu sama dengan 15/6 dan EY-nya itu sama dengan 2/3. Nah, namun di sini biasanya kalau ada soal itu kasus tertentu ya, jadi kalian harus nyari dulu EX-nya itu berapa, pakai yang rumus sigma. Kalau misalnya dia discrete berarti pakai rumus yang sigma X, Fx tadi. Kalau yang kontinu itu menyesuaikan juga. Kemudian kalau yang di sini ini misalkan udah diketahui nih EX-nya sama EY-nya. Jadi di sini langsung disuruh tentukan nilai harapan dari 3X dan nilai harapan dari 2X ditambah 3Y. Maka di sini kita pakai sifat-sifat dari nilai harapan tadi. Nah, nilai harapan dari 3X berarti kan karena ini konstanta, 3 ini bisa kita keluarkan. Jadi 3 dikali nilai harapan X itu adalah 3 dikali EX-nya dari 15/6. Jadi 3 dikali 15/6 itu adalah 45/6. Selanjutnya untuk nilai harapan 2X ditambah 3Y, berarti ini bisa kita keluarin juga, jadi 2 dikali nilai harapan X ditambah 3 dikali nilai harapan Y. Jadi 2 dikali EX-nya adalah 15/6, jadi 2 dikali 15/6 ditambah 3 dikali EY. EY-nya adalah 2/3. Jadinya 2 dikali 15/6 ditambah 3 dikali 2/3, dapatnya itu sama dengan 7. Selanjutnya, jadi di sini untuk perbacak discrete itu sebenarnya ada banyak, yaitu ada Bernoulli, binomial, Poisson, geometrik, hypergeometrik, seragam discrete, binomial negatif, multinomial, dan lain-lain. Namun yang dipelajari di perkuliahan ini itu cuma Bernoulli, binomial, sama Poisson. Nah, untuk perbacak kontinu itu ada normal, log normal, gamma, beta eksponensial, seragam kontinu, Weibull, dan lain-lain. Dan yang akan dipelajari itu cuma yang normal aja. Nah,
Untuk Pubacak diskrit, ini yang pertama kita pelajari itu sebaran Pubacak untuk Bernoulli. Nah, jadi ciri-ciri yang Bernoulli ini kejadian yang diamati itu merupakan kejadian binar. Jadi binar ini kan hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal, atau berhasil atau gagal gitu. Kemudian Pubacaknya, yaitu X ini bernilai 1 jika kejadiannya itu sukses, dan 0 itu jika kejadiannya itu gagal. Jadi bisa kita notasikan kalau 1 itu untuk kejadian sukses dan 0 itu untuk kejadian yang gagal. Kemudian misalkan P itu merupakan peluang suksesnya, dan Q itu adalah peluang gagalnya. Atau Q ini juga bisa dituliskan dengan 1 dikurang P. 1 dikurang peluang sukses. Maka fungsi peluang Bernoulli itu dapat dituliskan sebagai ini. Kemudian untuk nilai harapannya itu sama dengan P atau peluang suksesnya itu. Kemudian var-nya adalah P dikali 1 kurang P atau P dikali Q. Kemudian di sini ilustrasinya, misalkan di sini soal ujian pilihan ganda itu terdiri dari 4 pilihan jawaban dan hanya ada 1 jawaban yang benar. Bila kita nyatakan Puba X itu merupakan jawaban yang benar gitu, maka di sini peluang P itu adalah peluang sukses, berarti kan peluang jawabannya itu benar, itu karena ada 4 pilihan, berarti kan yang benar itu kan cuma 1 dari 4, berarti 1/4 itu adalah 0,25. Jadi P-nya itu adalah 0,25. Dan Q itu adalah 1 dikurang P, atau peluang gagalnya itu berarti 1 dikurang 0,25 adalah 0,75. Nah, di sini ini hanya ilustrasi bagaimana menentukan P dan Q-nya itu. Namun untuk biasanya soalnya itu lebih kompleks lagi dari ini, dan kalian membutuhkan rumus yang ini. Nanti dimasukin P-nya itu berapa, X-nya itu berapa, Q-nya itu berapa. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan acak binomial. Jadi sebaran binomial itu merupakan sebaran untuk suatu sekuens ulangan Bernoulli, atau Bernoulli yang tadi itu merupakan kasus khusus dari binomial ketika n-nya itu cuma 1 kali diulang gitu. Sedangkan yang binomial ini bisa diulang berkali-kali. Nah, jadi binomial ini percobaan terdiri dari n ulangan yang identik, kemudian setiap ulangan itu menghasilkan 2 hasil, yaitu gagal atau sukses. Ulangannya itu bersifat bebas, hasil satu ulangan itu tidak dipengaruhi dengan ulangan lainnya. Kemudian peluang suksesnya itu bernilai sama untuk setiap ulangan. Jadi pada ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ke N itu peluangnya itu tetap sama nilai P-nya. Kemudian perubahan acak binomial ini merupakan jumlah dari kejadian sukses, yang mana ini dapat dinotasikan dengan X sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Nah, itu dapat dinotasikan ketika misalkan X itu menyebar binomial, maka itu dapat kita notasikan seperti ini. X menyebar bin N, P. N-nya ini banyaknya ulangannya, P-nya adalah peluangnya. Nah, kalau yang Bernoulli tadi itu berarti ketika N-nya ini sama dengan 1. Nah, ilustrasinya misalkan percobaan sebuah koin dilempar sebanyak 10 kali dan diamati banyaknya sisi angka yang muncul. Maka ini merupakan sebaran binomial dengan N-nya itu ulangannya itu 10 kali dan peluangnya itu adalah setengah. Karena kan koin itu kan kemungkinannya cuma angka dan gambar, berarti munculnya angka, berarti itu peluangnya setengah. Kemudian untuk yang binomial tadi, itu fungsi peluangnya itu dapat dinyatakan seperti ini rumusnya. Jadi kalau misalnya ke pembaca kita itu kejadian binomial, itu nanti kita menghitungnya pakai rumus yang ini. Dengan mencari P dan Q-nya itu seperti tadi, mencari N-nya itu biasanya udah diketahui di soalnya. Kemudian ilustrasinya, misalkan sebuah permainan dilakukan dengan menggulirkan dadu yang setimbang sebanyak 15 kali. Permainan dianggap menang bila dadu menunjukkan angka 3 atau angka 5. Nah, berapakah peluangnya untuk menang 5 kali dari 15 kali pelemparan tersebut? Maka di sini penyelesaiannya, 1 kali lemparan itu kan peluang dianggap berhasil atau menang itu ketika dadu yang muncul itu kan angka 3 atau angka 5. Nah, karena itu berarti ada 2, ya kan, angka 3 dan angka 5 dari 6 kemungkinan yang muncul, berarti kan peluang berhasilnya, atau kita nyatakan dengan P, itu adalah 2/6. Jadi dapatnya 1/3. Kemudian untuk mencari peluang gagalnya atau Q-nya, itu adalah 1 dikurang P, yaitu 1 dikurang 1/3, itu dapat 2/3. Dan N-nya itu adalah 15 kali ini.
Nah, kenapa kita cari P, Q, dan N ini? Karena kita butuh untuk masukin ke rumus yang ini. Maka di sini kan ada N itu 15 kan, kemudian apa namanya P-nya itu dapat, Q-nya dapat, kemudian X-nya ini berapa. Nah, di sini ini kita pakai misalkan pembacaknya itu Y. Nah, jadi di sini tuh tergantung kalian definisikan pembacaknya itu apa lambangnya. Kalau kalian pakai X, berarti di sini X semua. Kalau kalian pakai Y, berarti X-nya ini diganti dengan Y. Nah, di sini berarti kalau ditanya peluang untuk menang 5 kali, berarti P, Y sama dengan 5. Nah, ini sebaiknya ini ditulis dulu, Y-nya itu apa. Misalkan di sini Y-nya itu adalah menang 5 kali misalkan. Kejadian menang 5 kali berarti di sini adalah peluang Y sama dengan 5. Nah, masukin ke sini, N-nya adalah 15, kemudian X-nya atau Y-nya ini adalah 5, di sini ada 5, maka di sini 5. Kemudian P-nya itu adalah 1/3, X-nya atau Y-nya itu adalah 5, jadi masukin lagi di sini pangkat 5, kemudian 2/3, pangkat N-nya kan 15 dikurang sama 5, jadi di sini 10. Kemudian kalian cari pakai rumus kombinasi ya. Nah, kemudian dapat nilai peluangnya itu 0,214307. Selanjutnya yang ketiga itu sebaran pembacak untuk Poisson. Jadi ini merupakan kejadian binomial pada selang waktu atau luasan tertentu. Nah, jika kataan banyaknya kejadian sukses dalam selang tersebut itu kita notasikan dengan mu, maka rumus untuk peluangnya itu seperti ini. Nah, sebaran ini sering digunakan untuk memodelkan kejadian dengan karakteristik dalam waktu atau ruang. Jadi misalkan itu kayak kedatangan pelanggan dalam antrian per jam. Nah, ini berarti kita menggunakan Poisson. Kemudian jumlah kesalahan ketik per halaman teks, jadi kita gunakan Poisson. Jadi Poisson ini itu sering digunakan untuk memodelkan kejadian dengan karakteristik dalam waktu atau ruang. Dan ini biasanya itu yang jarang-jarang terjadi gitu yang Poisson ini. Nah, pembacak X itu menyebar Poisson, itu dapat kita notasikan X menyebar Poisson dengan parameternya itu mu. Mu itu adalah kataan banyaknya kejadian sukses dalam selang tersebut. Nah, misalkan di sini ilustrasinya kata-kata kecelakaan di jalan tol diketahui terjadi 4 kali dalam sebulan. Nah, 4 kali dalam sebulan ini kan ada pakai waktu kayak gitu ya. Jadi di sini itu biasanya ngarahinnya ke Poisson. Nah, berapakah peluang bahwa terjadi kecelakaan itu sebanyak 6 kali dalam sebulan? Nah, di sini itu misal ditulis dulu X-nya itu apa. Misalkan di sini X-nya itu banyaknya kecelakaan dalam sebulan. Berarti yang ditanya itu kan ketika X-nya itu sama dengan 6, maka peluang X sama dengan 6. Di sini kita kalau ada soal itu kita harus tahu dulu ini kira-kira perubahan acaknya itu sebarannya apa. Nah, di sini ini kan menganggap Poisson, berarti kita pakai rumus yang Poisson ini. Jadi P X sama dengan 6 itu E min mu, mu-nya itu adalah kata-katanya itu 4 kali, maka min 4, kemudian ini 4 pangkat 6, mu-nya kan 4, kemudian per 6 faktorial, itu dapat 0,1042. Jadi di sini kalian untuk rumus ini kalian untuk nilainya ini hasil ini kalian bisa pakai kalkulator atau pakai Excel juga bisa nyarinya untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya ada soal itu kalian tentukan dulu kira-kira itu masuk ke sebarannya apa. Karena yang dipelajari itu ada binomial, kemudian ada Bernoulli, ada Poisson, kemudian nanti itu ada normal. Jadi kalian harus tentuin dulu pakai yang mana. Karena kan rumusnya itu beda-beda.